Bab 2029. Dipenuhi kemarahan. 8. Ketika puluhan ribu orang muncul, mata hampir 1.000 orang di luar istana membelalak tak percaya. Bahkan ekspresi Kaisar Dao kuno berubah dan menjadi lebih suram. Ayahnya, lelaki tua itu, tersentak. Dia tidak memperhatikan apapun sebelumnya, dan sekarang dia menatap Wang Lin dengan ketakutan yang lebih dalam di matanya. Ketika jiwa-jiwa itu kembali ke tubuh mereka, puluhan ribu orang membuka mata mereka. Setelah beberapa saat kebingungan, mereka terbangun sepenuhnya. Semburan tangisan bergema. Mereka merasa seharusnya mati, tetapi sekarang semuanya seperti mimpi ketika mereka dihidupkan kembali. Namun, mereka tidak sekuat sebelum kematian dan sudah banyak melemah. Meskipun mantra ini misterius, mantra ini tidak mampu membuat begitu banyak orang memulihkan kekuatan aslinya. Namun, karena darah jiwa di tubuh Wang Lin, meski kekuatan mereka telah melemah, mereka hanya perlu beberapa dekade untuk pulih sepenuhnya. Hanya seseorang dengan darah jiwa yang bisa menggunakan mantra yang dekat dengan kekuatan leluhur kuno. Setelah menangis, mereka semua terdiam dan memandang Wang Lin dengan ekspresi rumit. Di antara mereka ada 9 orang di bawah Xuan Luo. Mereka menghela nafas dan merasa seperti baru saja lolos dari bencana besar. Jiwa mereka telah diambil oleh Wang Lin, jadi mereka mengerti bahwa alasan mereka dihidupkan kembali adalah karena Wang Lin. Wajah Wang Lin sangat pucat. Meskipun dia memiliki darah jiwa, menggunakan mantra seperti ini masih akan sangat merugikannya. Agar tidak mengecewakan Xuan Luo, dia telah membuat keputusan ini ketika dia memutuskan untuk masuk ke istana. Apakah dia berhasil atau gagal, dia akan mengambil jiwa semua orang yang telah dia bunuh dan menghidupkannya kembali begitu Xuan Luo tiba. Menghadapi pemandangan yang tak terbayangkan ini, Xuan Luo tergerak. Dengan tingkat kultivasinya, dia dapat melihat bahwa Wang Lin dapat melakukan semua ini karena setetes darah jiwa. Dengan 3 tetes darah jiwa, seseorang dapat membuat klan baru. Ini telah diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang Xuan Luo melihat ini, dia mempercayainya. Wang Lin mengangkat kepalanya. Wajah pucatnya membuatnya tampak sakit-sakitan. Dia memandang Xuan Luo dan dengan lembut berkata, "Guru, murid tidak benar-benar membunuh satu pun anggota Dao kuno. Meskipun dia tidak membunuh siapapun, dia telah melemahkan banyak anggota Dao kuno yang kuat dan masuk ke istana, tidak menghormati kekuasaan kekaisaran. Jika berita ini menyebar ke Si kuno dan Ji kuno, Dao kuno akan kehilangan muka. Dia masih harus mati." Kaisar Dao kuno tiba-tiba berkata. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Wang Lin. "Wang Lin, beritahu guru alasannya." Xuan Luo memandang Wang Lin dan ekspresinya perlahan melembut. Dia pikir Wang Lin tidak peduli dengan perasaannya dan melakukan pembunuhan besar-besaran yang akan mengakibatkan kerusakan dan penyesalan yang tidak dapat diperbaiki. Hal ini tidak hanya akan membuat hatinya sakit, tetapi juga akan membuatnya merasa kecewa. Untuk satu-satunya muridnya, dia telah melakukan semua yang perlu dia lakukan sebagai seorang guru. Dia bahkan menganggap Wang Lin sebagai putranya sendiri. Dia telah mempersiapkan semua yang dibutuhkan Wang Lin untuk berkultivasi dan bahkan bersedia melawan Gu Dao Grand Empyrean demi Wang Lin. Beberapa saat yang lalu, dia sedang memurnikan harta karun untuk Wang Lin. Namun sesampainya di sana, dia melihat tanah berlumuran darah. Dao kuno yang dia lindungi memiliki kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya dilakukan oleh muridnya. Hal ini membuat Xuan Luo merasa hatinya seperti ditusuk dengan pisau dan membuatnya kecewa. Tapi sekarang, ketika dia melihat Wang Lin menggunakan darah jiwa untuk menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal, meski melukai dirinya sendiri, hati Xuan Luo terasa sakit untuk Wang Lin.
Hatinya sakit terhadap murid ini, dan dia tahu bahwa murid ini masih peduli padanya. Karena dia tahu jika Wang Lin tidak merencanakan ini sebelumnya, tidak akan ada cara untuk menghidupkan kembali orang-orang secara tiba-tiba. Sebelum dia datang, dia sudah memperhitungkan perasaanku, tatapan Xuan Luo melembut. Dia memahami muridnya. Jika bukan karena alasan penting, muridnya tidak akan melakukan ini, apalagi menjadi gila seperti ini. Alasannya kemungkinan besar adalah keuntungan Wang Lin. Xuan Luo menghela nafas dan dia samar-samar menebak sebagian darinya. Wajah Wang Lin pucat saat dia berkata, jiwa istriku ada di dalam tubuh Song Zi, murid akan membawanya pergi. Kaisar Dao kuno mengetahui hal ini dan tidak akan mengizinkannya. Murid juga perlu membunuhnya. Ekspresi Kaisar Dao kuno berubah dan dia segera meraung, tidak masuk akal. Anda ingin mencuri permaisuri saya. Bagaimana aku bisa membiarkanmu membawanya pergi? Anda bilang jiwa istri Anda ada di dalam tubuhnya, sungguh konyol. Anda tidak menjelaskan sama sekali ketika Anda tiba. Kenapa aku harus memberikan permaisuriku padamu? Kaisar Dao kuno mencibir, tapi hatinya bergetar. Jadi sekarang setelah aku menjelaskannya, aku akan membawanya pergi. Wang Lin menoleh dan dengan dingin menatap Kaisar Dao kuno, yang dijaga oleh hampir 1000 orang. Kaisar Dao kuno segera berkata, konyol. Penjelasan Anda tidak beralasan. Jika aku benar-benar membiarkanmu membawanya pergi, bukankah seluruh dunia akan menertawakan ketidakmampuanku? Lagi pula, alasanmu tidak masuk akal. Saya dapat mengatakan bahwa wanita ini adalah istri saya di kehidupan saya yang terakhir. Apa yang bisa kau lakukan? Suaranya tajam dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Dia yakin bahwa Wang Lin tidak akan pernah bisa menyakitinya, juga tidak akan berani membunuhnya. Dia juga melihat rasa hormat Wang Lin terhadap Xuan Luo. Dengan Xuan Luo di sini, kemungkinan Wang Lin untuk menyerang akan semakin kecil. Jika dia tidak memanfaatkan ini, dia tidak akan menjadi bangsawan. Selain itu, dia adalah Kaisar Dao kuno, siapapun yang berani membunuhnya harus bertanya kepada Grand Emperor Gu Dao terlebih dahulu. Sebagai Kaisar Dao kuno, dia tidak perlu takut, bagaimana dia bisa membiarkan Wang Lin melakukan apa yang dia inginkan. Dia telah memikirkannya. Setelah masalah hari ini selesai, dia akan memanjakan Song Zi dan mengambil tubuh perawannya, membiarkannya melahirkan anaknya dan membiarkan Wang Lin putus asa. Kaisar Dao kuno melambaikan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, jika kamu ingin mengambil permaisuriku, berikan aku beberapa bukti. Wang Lin diam-diam merenung. Niat membunuh di tubuhnya hampir tidak bisa ditekan dan akan meledak. Dia akan membunuh 1000 orang yang menghalangi jalannya dan membantai jalan menuju istana untuk membunuh Kaisar Dao kuno. Tapi dia tidak bisa melakukan ini. Ada sedikit warna merah di wajah pucatnya saat dia menekan niat membunuh gila di tubuhnya. Dia memandang Song Zi dan mengungkapkan kesedihan. Dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Grand Emperor, dan selain Xuan Luo, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menandinginya. Namun, saat ini, di hadapan seorang kaisar kecil, dia tidak dapat mengambil langkah maju. Dia bisa melihat jiwa Wan Er di sana tapi tidak bisa membawanya pergi. Semua ini karena dia tidak ingin mengecewakan Xuan Luo dan menempatkannya dalam dilema. Dia tidak ingin membuat guru yang sangat berhutang budinya itu merasa sedih. Wang Lin menutup matanya dan menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Ketika dia membuka matanya sekali lagi, tangan kanannya meraih kekosongan dan sebuah batu giok muncul. Setelah akal ilahi berkumpul di batu giok itu, dia menghancurkannya. Saat dia menghancurkan batu giok itu, semua yang dia lihat menggunakan batu giok dari Sekte Jiwa Agung, bersama dengan gumaman Kaisar Dao kuno,
ditampilkan di hadapan semua orang tanpa menyembunyikan apapun. Gambarnya sangat jelas. Guru Kekaisaran berkata bahwa pecahan jiwa ini dapat menjadikanku kaisar kuno sejati dari seluruh klan kuno. Maka, menjadikan wanita ini permaisuriku akan menjadi hadiah terbaik untuknya. Meski wanita ini tidak cantik mutlak, dia memiliki daya tarik tersendiri. Saya tidak tahu dari mana guru kekaisaran mendapatkan pecahan jiwa ini, dia mungkin memiliki kekasihnya sendiri, dan mungkin dia merasakan sakit yang luar biasa setelah kematiannya. Sayangnya, dia tidak akan pernah tahu bahwa wanita ini ada di tanganku. Jika saya bisa melihat siapa kekasih wanita ini dan saya bisa melihatnya sendiri, itu akan sangat menarik. Jika suatu saat mereka bertemu, saya ingin tahu apakah mereka akan saling mengenali. Masalah ini tidak mendesak. Setelah upacara, saya harus merasakan fragmen jiwa yang enak setelah menyatu. Suara Kaisar Dao kuno keluar dari gambar batu giok yang hancur. Meskipun ini adalah kedua kalinya Wang Lin mendengar ini, niat membunuh di hatinya melonjak sekali lagi. Namun, dia menekannya sekali lagi. Suara ini terdengar oleh semua orang di sini. Meskipun Kaisar Dao kuno tetap tenang, gelombang besar muncul di hatinya. Dia tidak pernah menyangka mantra aneh seperti itu ada di dunia ini. Kaisar Dao kuno mencibir dan berkata dengan nada muram, ilusi yang realistis, menarik. Wang Lin, Anda berusaha keras untuk membuat ini, tapi semuanya salah. Saya belum pernah mengatakan hal seperti itu. Fragmen jiwa apa? Wang Lin tetap diam, tapi niat membunuhnya melonjak seperti orang gila. Itu akan meletus untuk ketiga kalinya, dan matanya menjadi merah sekali lagi. Namun, dia menahannya sekali lagi, dan karena menahan amarahnya berkali-kali, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Saat Kaisar Dao kuno mencibir, Xuan Luo mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah Songzi. Namun, ada kilatan cahaya ungu di sekitar Songzi yang menghilangkan cengkeraman Xuan Luo. Hal ini menyebabkan ekspresi Xuan Luo berubah. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia berseru, kunci jiwa leluhur cetak ungu. Kaisar Dao kuno tersenyum sedikit dan dengan dingin menatap Xuan Luo. Lalu dia memandang Wang Lin dan tawanya menjadi semakin tak terkendali. Dia adalah permaisuriku. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Saya sudah memasang kunci ini di tubuhnya. Ini adalah peninggalan dari leluhur kuno. Jika aku mati, dia pun mati, dan dengan satu pikiran, dia tidak bisa bergerak lebih dari 100 kaki dariku. Tanpa merusak kuncinya, siapa yang bisa mengambilnya dariku? Saya mengontrol apakah dia hidup atau mati. Wang Lin, apakah kamu berani membunuhku? Jika aku mati, dia juga akan mati. Wang Lin, kenapa tidak berlutut? Kaisar Dao kuno tertawa ketika dia melihat Wang Lin. Bab 2030. Dipenuhi kemarahan, 9. Kunci jiwa leluhur cetak ungu. Mantra ini diturunkan oleh Grand Empyrean Gudao kepada 3 keluarga kekaisaran, dan hanya kaisar saat ini yang dapat menggunakannya. Mereka hanya dapat menggunakannya sekali dalam hidup mereka, dan siapapun di bawah Grand Empyrean tidak akan lagi memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Hanya Grand Empyrean Gudao yang bisa menghilangkan mantra ini, kata Xuan Luo dengan ekspresi yang sangat muram. Wang Lin terdiam. Xuan Luo memandang Kaisar Dao kuno dan dengan tenang berkata, Ye Dao, sebagai penjaga Dao kuno, saya meminta Anda segera menghapus batasan di sini dan membiarkan Wang Lin membawa wanita ini pergi. Aku akan meminta Grand Empyrean Gudao untuk menghapus mantra dari wanita ini. Putra Kaisar, itu tidak layak untuk seorang wanita. Orang tua itu juga mengerutkan kening dan menatap Kaisar Dao kuno. Karena wanita ini memiliki jiwa istri Wang Lin,
mengapa kamu ingin dia ada? Kembalikan saja padanya. Orang yang begitu kuat telah memutuskan untuk tetap tinggal di Dao kuno saya. Jika kamu melakukan ini, itu akan membuat hatinya dingin. Hati dingin. Lalu bagaimana jika hatinya menjadi dingin? Kamu sudah tua, jangan mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Dan Tuan Xuan, ini adalah urusan pribadi keluarga kekaisaran. Anda adalah penjaga Dao kuno. Apakah Anda lupa perjanjian dengan Grand Empyrean Gudao? Orang ini telah masuk ke istana dan tidak menghormati kekuasaan kekaisaran. Saya sekarang berharap Tuan Xuan akan membunuh orang ini dan memenuhi tugas Anda. Kaisar Dao kuno berkata dengan dingin, sepenuhnya mengabaikan permintaan Xuan Luo. Dia berperilaku seperti ini karena dia yakin tidak ada yang berani membunuh banyak, terutama Wang Lin. Xuan Luo tersenyum marah dan ada kilatan rasa dingin di matanya. Kaisar Dao kuno ini adalah seseorang yang dia tunjuk, dan sekarang dia berani mengatakan kata-kata seperti itu. Saat dia hendak berbicara, Wang Lin berbicara. Jika aku berlutut, maukah kamu membiarkan aku membawanya pergi? Bukankah kamu ingin membunuhku sebelumnya? Apakah kamu tidak sombong sebelumnya? Bukankah kamu tidak mau berlutut sebelumnya? Sekarang apa yang ingin kamu berlutut? Anda hanyalah seekor semut dari dunia gua, dan saya adalah putra surga yang bangga. Datang dan berlututlah di hadapanku, mohon, dan jika aku bahagia, aku mungkin akan menghadiahkan wanita ini kepadamu. Kaisar Dao kuno tersenyum, tapi senyumannya sangat gelap. Aku, Wang Lin, bisa terus menjaga Dao kuno sampai akhir hidupku. Aku bisa berlutut, aku tidak bisa membunuhmu. Aku hanya ingin pecahan jiwa di tubuh wanita itu, berikan dia, kembali padaku. Oke, gumam Wang Lin. Matanya dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Ini adalah akumulasi kesedihan selama ribuan tahun. Berikan dia padamu. Maka itu akan tergantung pada suasana hati saya. Mungkin setelah bermain dengan wanita ini selama beberapa ribu tahun, dan kamu patuh selama itu, maka aku mungkin akan memberikannya kepadamu. Kaisar Dao kuno tertawa. Tubuh Wang Lin bergetar dan menutup matanya. Niat membunuh di tubuhnya meletus sekali lagi dan dia hampir kehilangan kendali. Adapun apa yang disebut batasan yang bisa dia rasakan dari darah jiwa di tubuhnya, jika dia punya waktu, dia bisa melanggar batasan tersebut. Alasan dia masih menekan niat membunuh ini adalah demi Xuan Luo, karena Xuan Luo tidak akan membiarkan Kaisar Dao kuno dibunuh. Xuan Luo adalah penjaga Dao kuno, dan kekuatan kekaisaran adalah yang tertinggi di sini. Saya bisa menawarkan hal lain untuk ditukar dengan pecahan jiwa istri saya. Wang Lin membuka matanya dan menekan niat membunuh sekali lagi. Namun, matanya merah dan dia berbicara dengan suara serak. Oh, katakan padaku apa yang akan kamu perdagangkan. Kaisar Dao kuno tersenyum. Wang Lin memandang Song Zi, lalu tangan kanannya meraih kehampaan dan sebuah jiwa muncul. Mata jiwa ini tertutup, tapi memancarkan cahaya kemasan. Cahayanya tidak murni dan jiwa tampak seperti kesakitan. Apakah jiwa Kaisar Langit klan surgawi cukup? Tatapan Wang Lin menatap Kaisar Dao kuno. Ekspresi Kaisar Dao kuno berubah saat dia menatap jiwa itu. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kaisar surgawi, ini tidak mungkin. Dia, kamu benar-benar memiliki jiwanya. Kaisar Dao kuno tersentak. Bukan hanya dia, tetapi ketika Wang Lin mengeluarkan jiwa, ekspresi semua anggota Dao kuno berubah. Anggota dari dua klan lain di kejauhan juga sama. Banyak dari mereka telah melihat Kaisar Langit, jadi mereka langsung tahu bahwa jiwa ini nyata ketika mereka melihatnya. Mata ayah Kaisar Dao kuno melebar dan tubuhnya gemetar. Bahkan Xuan Luo terkejut saat melihat jiwa ini. Tidak cukup. Bagaimana jiwa Kaisar Langit saja sudah cukup?
Jantung Kaisar Dao kuno berdetak kencang dan dia menatap Wang Lin dengan ketakutan yang mendalam di matanya untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Wang Lin berhasil mendapatkan jiwa Kaisar Langit. Harus dikatakan bahwa Kaisar Langit adalah salah satu dari 9 Grand Empyrean. Wang Lin diam-diam merenung. Dia melambaikan tangan kirinya ke langit dan Grand Empyrean Sun yang hitam dan putih muncul di belakangnya. Sesuatu perlahan muncul dari dalam matahari. Itu adalah kepala. Itu adalah kepala raksasa yang tidak memiliki mata atau telinga. Saat kepala muncul, energi surgawi yang sangat padat dan cahaya keemasan yang tampak seperti matahari menyebar. Jika aku menambahkan kepala ini, apakah itu cukup? Mata Wang Lin menjadi semakin merah dan suaranya semakin serak. Ini adalah, Kaisar Dao kuno terkejut saat dia melihat kepalanya. Dia merasa kepala itu tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Ini adalah kepala leluhur surgawi. Ini benar-benar kepala leluhur surgawi. Tubuh ayah Kaisar Dao kuno bergetar hebat dan dia terbang keluar istana. Dia menatap kepala di udara dan mengungkapkan kegembiraan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Apa? Kepala leluhur surgawi. Setelah Kaisar Dao kuno pulih, ekspresinya berubah drastis. Xuan Luo tersentak saat dia melihat kepala itu, dan pikirannya menjadi kosong sama sekali. Jika mereka seperti ini, tidak perlu membicarakan orang lain di sini. Begitu mereka mendengar teriakan ayah Kaisar Dao kuno, mereka semua melihat ke kepala. Kejutan yang mereka rasakan bahkan lebih hebat daripada saat mereka melihat jiwa Kaisar Langit. Surgawi, kepala leluhur surgawi. Leluhur surgawi, sudah mati. Lalu bagaimana dengan leluhur kuno? Apakah leluhur kuno masih hidup? Wang Lin ini memiliki kepala leluhur surgawi. Hal ini memicu gelombang di seluruh istana dan akan segera memicu gelombang di seluruh klan kuno. Anggota dari 2 klan lainnya menatap kepala dengan tidak percaya. Wang Lin memandang Kaisar Dao kuno yang terkejut dan berkata dengan suara serak, "Saya akan menukar 2 hal ini dengan jiwa istri saya." Apa itu cukup? Cukup, cukup. Orang yang menjawab Wang Lin adalah ayah Kaisar Dao kuno. Dia dengan bersemangat berbalik untuk melihat putranya. Ye Dao, dengan 2 item ini, Dao kunoku akan bangkit. Dengan jiwa Kaisar Langit dan kepala leluhur langit, Dao kunoku akan memiliki kesempatan untuk menyatukan seluruh klan kuno. Biarkan wanita itu pergi. Suara lelaki tua itu bergetar karena kegembiraan. Kaisar Dao kuno ragu-ragu. Cepat, lepaskan batasannya. Apa yang kamu tunggu? Lelaki tua itu dengan cemas meraung. Tidak cukup. Dengan musuh hebat seperti dia, aku tidak bisa tenang. Jika kita membunuh orang ini, kedua item itu akan menjadi milik Dao kunoku. Kilatan niat membunuh muncul di mata Kaisar Dao kuno. Kamu, orang tua itu hendak mengaum, tapi dia tiba-tiba berhenti berbicara. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin dan matanya berbinar. Kalian semua sudah keterlaluan. Di langit, Xuan Luo mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang semua orang yang hadir. Beb, Erapa bahkan batuk darah karena raungan ini, dan wajah mereka kini dipenuhi ketakutan. Bahkan wajah Kaisar Dao kuno menjadi pucat, dan dia batuk seteguk darah. Dia menatap Xuan Luo dengan ekspresi galak. Xuan Luo, kamu berani menyakitiku. Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Grand Empyrean Gudao? Ye Dao, sebarkan batasannya. Anda dapat mengambil kepala leluhur surgawi dan jiwa Kaisar surgawi. Orang tua ini akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi jika tidak, maka orang tua ini akan bertarung melawan Grand Empyrean Gudao untuk membunuhmu hari ini. Hati Xuan Luo sakit. Dia melihat ekspresi Wang Lin yang hampir memohon dan wajah pucatnya. Hatinya tidak tahan.
Dia mengerti bahwa Wang Lin hanya melakukan semua ini untuknya. Muridnya tidak ingin mempersulitnya dan tidak ingin mengecewakannya, jadi Wang Lin terus menanggung semuanya. Dengan murid seperti ini, Xuan Luo bisa bangga. Jika muridnya bisa melakukan ini, meskipun dia telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia juga bisa secara pribadi membunuh kaisar ini demi muridnya. Dia akan menjadi Grand Empyrean pertama yang membunuh seorang kaisar kuno. Xuan Luo tahu betapa serius konsekuensinya, tapi sekarang, melihat muridnya menanggung semuanya, dia memutuskan untuk berusaha sekuat tenaga. Kamu berani membunuhku, Xuan Luo? Anda adalah Grand Empyrean dari Dao kuno. Jika kamu membunuhku, kamu tidak hanya akan dibunuh oleh Grand Empyrean Gu Dao, tapi kamu juga akan melawan Dao kuno yang telah kamu lindungi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Anda akan menyinggung seluruh Dao kuno. Apakah kamu berani membunuhku? Anda akan menjadi orang berdosa dari Dao kuno, bahkan jika kamu mati, kamu akan dibenci oleh seluruh Dao kuno. Kaisar Dao kuno meraung, ekspresinya ganas. Tubuh Xuan Luo bergetar. Dia menutup matanya untuk menyembunyikan kesedihan dan kebingungan di dalamnya. Saya telah menjaga Dao kuno sampai hari ini dan tidak melakukan apapun yang saya sesali. Saya hanya memiliki satu murid ini, saya membawanya ke sini dari dunia gua. Dia memiliki posisi tertinggi di klan surgawi, tapi dia masih datang mencariku, aku hanya punya satu murid. Xuan Luo membuka matanya dan menunjukkan tekad yang putus asa. Ketika Xuan Luo membuat keputusan, Wang Lin dengan lembut berkata, "Guru," dia memandang Xuan Luo dan menunjukkan senyuman. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum sejak dia menemukan pecahan jiwa Wan Er. Namun, ketika Xuan Luo melihat senyuman ini, hatinya semakin terasa sakit. Senyuman macam apa ini? Itu jelas merupakan tangisan tanpa suara. Guru, Anda telah melindungi Dao kuno sepanjang hidup Anda, murid tidak layak atas keputusan Anda. Wang Lin memandang Xuan Luo dan berlutut. Dia bersujud sekali pada Xuan Luo. Sepanjang hidupnya, dia telah mengatakan bahwa dia tidak akan sujud di hadapan langit atau bumi. Dia hanya akan menghormati orang tuanya dan berlutut di depan situ. Sekarang ada satu orang lagi yang akan dia berlutut. Kamu, mata Xuan Luo dipenuhi dengan kesedihan. Bab 2031. Dipenuhi kemarahan, 10. Wang Lin dengan lembut berkata, "Guru, jika kita melakukan semuanya lagi, murid akan tetap memilih untuk mengikuti guru ke benua astral abadi tanpa ragu-ragu." Kesedihan di mata Xuan Luo menjadi semakin kuat. Dia memahami Wang Lin, kebaikan guru seberat gunung, dan murid tidak akan pernah melupakannya. Wang Lin menghela nafas dan berdiri. Dia menepuk-nepuk pakaiannya. Saat dia menyapu debu, seolah-olah dia telah menghilangkan perasaan dan toleransi sebelumnya. Agar tidak mengecewakan gurunya, dia bisa berlutut, membagikan harta, bertahan untuk tidak membunuh Kaisar Dao kuno, dia bisa melakukan apa saja. Dia hanya ingin mengambil jiwa Wan Er dan tidak membuat gurunya terlalu menderita. Dia ingin mencari keseimbangan karena dia tidak ingin orang-orang yang telah baik padanya merasakan sakit. Dia tidak ingin menyakiti gurunya. Namun, pemikiran ini hanyalah sebuah kemewahan, mimpi yang tidak realistis. Dia telah menahannya berulang kali, tetapi sekarang dia tidak dapat menahannya lagi. Karena ini masalahnya, tidak perlu lagi menanggungnya. Di hadapan tatapan semua orang yang hadir, Wang Lin tertawa keras ke langit sampai air mata mengalir. Air mata itu pahit dan berisi tekadnya selama ribuan tahun serta sifatnya yang pantang menyerah, berisi dedikasi Wang Lin terhadap hati nuraninya sendiri dan orang-orang yang telah menunjukkan kebaikan kepadanya. Tawanya semakin keras seolah-olah dia sudah gila. Ketika tawa ini memasuki telinga Xuan Luo,
seolah-olah sepasang tangan raksasa memegang kepalanya dan menariknya keluar. Saat ini, dia merasa ada sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Hal ini menyebabkan dia menjadi pucat saat melihat Wang Lin, dan matanya tampak lebih tua. Saya, Wang Lin, sejak saya mulai berkultivasi di masa kecil saya, telah melalui pembantaian yang tak terhitung jumlahnya dan mengalami dinginnya dunia. Kebanyakan orang yang saya temui adalah orang yang licik dan jahat. Apakah saya ditakdirkan untuk menjadi bintang tunggal? Istriku meninggal, anakku terjebak dalam reinkarnasi, keberadaan situ tidak diketahui, King Sui juga hilang. Setiap orang yang telah menunjukkan kebaikan kepada saya pada akhirnya menderita. Saya sangat peduli dengan kebaikan yang orang lain tunjukkan kepada saya, karena itu jarang terjadi dan harus dihargai. Saya sangat peduli dengan cinta karena cinta memungkinkan saya untuk bertahan. Air mata mengalir dari mata Wang Lin saat dia tertawa dan berbicara pada dirinya sendiri. Tawa Wang Lin juga memasuki telinga Kaisar Dao kuno. Tawa ini sangat keras untuk didengarnya dan hatinya bergetar. Tanpa ragu-ragu, dia menunjuk ke arah Wang Lin dan meraung, "Bunuh dia." Di klan kuno, di mana kekuasaan kekaisaran berkuasa, dan di istana Dao kuno, perintah kaisar harus segera dilaksanakan. Tapi saat ini, selain 1.000 orang di dekat istana, puluhan ribu orang lain di sekitar, termasuk orang-orang yang dihidupkan kembali oleh Wang Lin, semuanya tetap diam. Mereka telah menyaksikan semua yang telah terjadi, melihat sebab dan akibat, melihat kesedihan Xuan Luo, dan mereka melihat permohonan Wang Lin. Setelah melihat semua ini, mereka tidak dapat mengangkat kaki mereka untuk mengambil langkah itu. Ini adalah pilihan antara kekuatan kekaisaran dan hati nurani mereka, dan mayoritas orang ragu-ragu. Namun, masih ada ribuan orang yang telah diindoktrinasi oleh kekuatan kekaisaran dan mengaum saat mereka menyerang Wang Lin. "Guru," Wang Lin tiba-tiba berbalik dan mengabaikan semua orang yang menyerangnya. Dia memandang Xuan Luo dengan tatapan tegas. "Tolong biarkan murid memanggilmu, Guru, untuk terakhir kalinya. Murid tidak dapat membalas kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya. Satu-satunya cara bagiku untuk membalas budimu adalah dengan mati sekali dan kemudian aku, Wang Lin, tidak lagi memiliki hubungan dengan Dao kuno. Mulai sekarang, semua yang saya, Wang Lin, lakukan tidak akan ada hubungannya dengan guru. Semua yang aku lakukan, aku akan bertanggung jawab." Wang Lin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya saat ribuan orang mendekat dan Xuan Luo hendak melambaikan lengan bajunya. Wang Lin memandang Xuan Luo dan tangan kanannya tanpa ampun menghantam kepalanya sendiri. Pukulan ini berisi cintanya pada Xuan Luo, pukulan ini berisi ledakan kemarahan Wang Lin yang tak terkendali. Waktu sepertinya melambat. Tangan kanan Wang Lin menghantam kepalanya dan tengkoraknya retak. Aura destruktif menghancurkan kepalanya, tubuhnya, segalanya. Selama kehancuran ini, Wang Lin sepertinya melihat saat Xuan Luo pertama kali muncul di dunia gua. Ia seolah kembali ke kampung halamannya dan melihat masa lalu. Semuanya langsung berhenti saat Wang Lin keluar dari kuil Dao kuno dengan marah. Semua orang tampak tidak percaya ketika tubuh Wang Lin meledak menjadi daging dan darah. Dia telah menghancurkan dirinya sendiri tepat sebelum Xuan Luo tiba. Xuan Luo melihat sosok yang telah berubah menjadi darah dan daging yang berantakan dan meneteskan air mata darah. "Mati!" Kaisar Dao kuno terkejut dan ada sedikit kesuraman di wajahnya. Anggota Dao kuno lainnya yang akan menyerang juga berhenti dan menoleh dengan curiga. Tepat pada saat ini, pemandangan aneh terjadi. Ledakan daging dan darah saat tubuh Wang Lin meledak dengan cepat berkumpul. Dalam sekejap mata, Wang Lin baru terbentuk. Dia batuk seteguk darah dan wajahnya sangat pucat. Hari ini,
Dia telah menggunakan mantra 3 kehidupannya yang sangat berharga sekali. Dia sudah mati sekali. Setelah dibangkitkan, dia bukan lagi murid Xuan Luo, dan dia tidak lagi memiliki hubungan dengan Dao kuno. Dia tidak lagi harus mempertimbangkan posisi siapapun dan tidak lagi harus menekan dirinya sendiri lagi dan lagi. Dia melakukan apa yang dia inginkan dan mengambil Wan Er, yang menjadi miliknya. Kamu Dao. Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan langit. Raungan ini adalah ledakan dari semua amarah yang telah ia tekan. Ini adalah auman dari lubuk jiwanya. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuh Wang Lin tanpa syarat apapun. Niat membunuh ini menyebabkan dunia berubah seolah-olah dia baru saja keluar dari dunia bawah. Dia bergegas maju dengan keganasan, kegilaan, dan niat membunuh. Ekspresi Kaisar Dao kuno berubah dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia meraung, "Bunuh dia." Hampir 1000 orang di depan istana dan ribuan orang yang menyerbu semuanya menyerang Wang Lin. Meski hanya menggunakan tubuh mereka sebagai tameng, mereka harus mempertahankan kekuatan kekaisaran. Tidak diketahui apakah ini merupakan kemuliaan atau kesedihan mereka. Siapapun yang menghalangiku lagi akan benar-benar mati kali ini. Mata Wang Lin memerah saat dia melangkah maju dan melayangkan pukulan. Lusinan orang di depannya mengeluarkan jeritan menyedihkan saat mereka meledak, tapi anggota Dao kuno di belakang mereka semua bergegas ke depan. Wang Lin menginjak darah di bawahnya saat dia berjalan maju. Dia tidak cepat, tapi setiap langkah menempuh jarak ratusan kaki. Aliran darah mengalir saat dia membantai jalannya ke depan. Lolongan bergema saat 36 iblis berubah menjadi 36 sinar cahaya dan menyerang Wang Lin seperti 36 naga. Namun, Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat mereka mendekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan asap hijau muncul di ujung jarinya dan menyebar. Itu adalah Dao api ekstrem. Asap itu langsung menyentuh 36 naga itu, lalu suara gemuruh yang menggelegar dan jeritan yang menyedihkan bergema. Ke-36 naga itu berubah menjadi bola api dan dibakar hidup-hidup. Tangan kiri Wang Lin meraih ke samping. Salah satu dari 18 raja telah melangkah keluar untuk menyerangnya secara diam-diam, tetapi hal pertama yang dilihatnya adalah telapak tangan Wang Lin. Ekspresinya berubah drastis dan dia ingin mundur, tetapi tangan itu meraih wajahnya. Wang Lin meremas dan pandangan raja menjadi hitam. "Mi, rasakan sakit yang luar biasa," lalu kepalanya meledak. Xuan Luo berdiri di sana dan menyaksikan Wang Lin membantai dalam perjalanan ke istana, tapi dia tidak menghentikannya. Dia sudah kecewa dengan kekuatan kekaisaran Dao kuno. Dia melihat punggung Wang Lin yang marah dan mengingat penghancuran diri muridnya. Saat dia menyaksikan, air mata mengalir dari mata Xuan Luo. Dia tahu bahwa alasan Wang Lin pernah menghancurkan dirinya sendiri adalah karena dia akan membantai tanpa syarat. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak ingin mempengaruhinya dan harus memutuskan hubungan guru-murid mereka. Cara untuk memutuskan hubungan itu adalah dengan mati sekali. Dengan menggunakan metode ini, muridnya memberitahu seluruh Dao kuno, seluruh klan kuno, dan bahkan Gudao Empyrean Agung bahwa dia akan bertanggung jawab atas semuanya di sini hari ini. Wang Lin tidak ingin Xuan Luo menjadi pendosa Dao kuno, menjadi Empyrean Agung pertama yang membunuh seorang kaisar kuno. Bahkan sekarang, muridnya masih memikirkannya. Murid seperti itu membuat Xuan Luo merasakan rasa bersalah yang mendalam. Apa yang telah kulakukan untuknya, sebenarnya? Tidak banyak. Xuan Luo melihat pembantaian dan kematian anggota klan Dao kunonya. Untuk pertama kalinya, dia tidak merasakan kesedihan terhadap klannya. Wang Lin meraung dan aura pembantaian di sekelilingnya menyebar. Itu berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat keluar dan membuka jalan berdarah di hadapannya.
Di saat yang sama, dia menunjuk ke langit. Seluruh istana berubah menjadi laut yang gelap, dan di ujung laut, matahari mulai terbit. Wang Lin menggunakan mantra keyakinannya, Sunderet Night, di istana tanpa ragu-ragu. Matahari terbit dan cahaya tak berujung bersinar. Gumaman bergema saat jeritan menyedihkan bergema dan tubuh meledak menjadi kabut darah. Tidak diketahui berapa banyak orang yang tewas. Setelah ilusi laut menghilang, sebagian besar dari 1.000 penggarap sebelum istana telah meninggal. Sisanya tersapu, dan Wang Lin berdiri di depan istana. Dia berjalan ke istana dengan niat membunuh gila yang keluar dari tubuhnya, dan dia menutupi langit di belakangnya saat dia memasuki istana. Bab 2032 Dipenuhi kemarahan. 11. Di luar kuil, jalur darah menuju istana ditutupi sisa-sisa hampir 1.000 orang. Orang-orang memandang istana dengan ketakutan. Ketika Wang Lin melangkah ke istana, wajah Kaisar Dao kuno menjadi pucat. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan menatap Wang Lin. Wang Lin, jika aku mati, wanita akan mati. Apakah kamu berani membunuhku? Saya mendapat perlindungan dari Grand Empyrean Gudao, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membunuh Kaisar kuno. Wang Lin mengabaikan Kaisar Dao kuno dan juga mengabaikan ayah Kaisar yang sama suramnya. Dia hanya melihat Song Si. Melihat wanita ini memberinya perasaan familiar yang membuat kegilaannya melunak. Dia berjalan menuju aura yang dia kejar selama ribuan tahun. Tapi pada saat ini, bayangan muncul di hadapan Wang Lin. Mereka seperti asap dan menyerang Wang Lin. Wang Lin sepertinya menutup mata terhadap mereka. Di matanya, hanya Song Si yang ada. Saat dia berjalan ke depan, suara letupan bergema dan sosok di dalam bayangan itu terpaksa keluar dari persembunyiannya. Sosok-sosok itu mengeluarkan darah dan retakan menyebar ke seluruh tubuh mereka sebelum hancur. Dalam sekejap mata, puluhan tokoh muncul sebelum Wang Lin, namun tidak satupun dari mereka bisa bertahan. Wang Lin berdiri di depan Song Si yang kebingungan. Wanita itu menatap Wang Lin dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi dia lupa kata-katanya. Dia menatap wajah asing Wang Lin dengan sedikit keakraban. Matanya mulai berjuang ketika ingatannya mencoba untuk bangkit. Siapa dia? Siapa dia? Siapa aku? Jika aku dia, lalu siapa Bibi Chang dan Kakak Dong? Wanita itu tampak seperti kesakitan sambil memegangi kepalanya dan gemetar. Hati Wang Lin sakit saat tangan kanannya mengangkat dan menunjuk ke belakang. Jeritan menyedihkan tiba-tiba bergema. Sebuah bayangan ingin memanfaatkan momen ini untuk menyerang, tetapi sebelum bayangan itu muncul, jari Wang Lin menembus tengkorak bayangan itu dan dia mati. Wang Lin memandang wanita di hadapannya dan dengan lembut berkata, "Jangan takut, saya tidak tahu siapa Bibi Chang dan Kakak Dong, tapi saya tahu Anda adalah Limuan. Kamu adalah istriku yang telah aku cari selama ribuan tahun." Ketika wanita itu mendengar Limuan, dia merasakan bisikan yang menyakitkan dan rasanya seperti cermin pecah di benaknya. Nama ini memiliki kekuatan yang aneh, dan dia merasakan keakraban dalam jiwanya, seolah-olah ini adalah nama aslinya. Limuan, Limuan, Song Si, siapa aku sebenarnya? Karena rasa sakit yang luar biasa di kepalanya, air mata mulai mengalir di pipinya. Kaisar Dao kuno memperlihatkan tatapan kejam, dan saat dia hendak bergerak, dia mendengar dengusan dingin Wang Lin. Mendengus dingin ini seperti sambaran petir yang menyebabkan Kaisar Dao kuno mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Darah mengalir keluar dari lubangnya dan dia mundur beberapa langkah. Wang Lin dengan cepat mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke antara alis wanita itu. Kemudian jejak setetes darah jiwa di dalam Wang Lin masuk ke wanita itu melalui jari Wang Lin.
Saat jejak darah jiwa memasuki dirinya, dia mulai gemetar. Garis halus yang sepertinya bukan milik dunia ini muncul di dahinya. Itu terhubung dengan Kaisar Dao kuno di belakangnya. Tanpa ragu, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan menebas garis halus. Dengan tebasan ini, garisnya terpotong menjadi dua. Saat garis ini dipotong, Kaisar Dao kuno batuk seteguk darah. Dia tampak sedih dan matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Mustahil, kunci jiwa leluhur cetak ungu ini tidak dapat dipotong seperti ini. Ini adalah mantra rahasia keluarga kekaisaran, hanya Gudao Empirean Agung yang bisa mengangkatnya. Kaisar Dao kuno memekik tetapi tidak berani mendekati Wang Lin dan terus mundur. Wang Lin tidak memperhatikan Kaisar Dao kuno, dia hanya melihat wanita itu kesakitan. Dia, dengan lembut membelai rambutnya, "Jangan takut, aku akan membawamu untuk membunuh." Wang Lin dengan lembut mengatakan apa yang dia katakan ribuan tahun yang lalu. Ketika wanita itu mendengar ini, gemetarnya tiba-tiba berhenti dan pergolakan di matanya menjadi beberapa kali lebih hebat dari sebelumnya. Itu bahkan lebih intens ketika dia mendengar Li Muan. Seolah-olah kalimat ini lebih penting daripada namanya sendiri. Seolah-olah ini adalah awal dari cintanya selama ribuan tahun. Gemuruh menggelegar bergema di benaknya. Kalimat ini terus bergema di benaknya dan berputar-putar dalam ingatannya yang samar-samar. Dia pernah bermimpi dan mendengar kalimat itu. Suara itu terus ada di benaknya dan dia berusaha menemukan suara itu, tetapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat mengingatnya atau menemukannya. Sampai dia mendengar Wang Lin menggumamkan, "Wan Er," di jamuan makan, yang membuat hatinya bergetar dan merasakan rasa keakraban yang kuat, tapi dia masih tidak bisa mengingatnya. Bahkan ketika Li Muan diucapkan, dia hanya gemetar tetapi tidak dapat mengingatnya. Namun, setelah mendengar, "Aku akan mengajakmu membunuh," kata-kata ini tiba-tiba tumpang tindih dengan kata-kata dari mimpinya. Samar-samar dia teringat bahwa suara dari mimpi itu datang dari orang di hadapannya. Dia ingat lautan setan, di mana dia berdiri di depan gua dengan wajah pucat tetapi menjaga gua dengan tegas. Dia ingat ada seseorang yang duduk di belakangnya menyempurnakan kekuatan pil, akan membentuk intinya. Dia juga ingat bahwa ketika dia kelelahan dan tidak bisa lagi menghentikan para penggarap iblis untuk masuk ke dalam gua, saat tawa mereka bergema, dia jatuh ke dalam peti yang hangat. Kemudian dia mendengar suara dingin, tapi itu juga membuatnya merasakan kehangatan yang aneh untuk pertama kalinya. "Jangan takut, aku akan mengajakmu membunuh." Tubuhnya gemetar dan air mata mengalir dari matanya. Mayoritas kebingungan di matanya menghilang. Dia menatap Wang Lin, pada wajah yang semakin familiar. "Wang Lin," suara wanita itu serak, seolah dia sudah lama tidak berbicara. Namun, apa yang dia katakan menyebabkan pikiran Wang Lin bergemuruh seolah jutaan petir telah meledak. Wang Lin menjadi bersemangat dan tertawa ke langit sambil memeluk wanita itu. Dia berbalik untuk melihat Kaisar Dao kuno dan ayahnya, yang panik. Namun, tidak seperti ayahnya, Kaisar Dao kuno masih memiliki sedikit ketenangan. Ketika Wang Lin menoleh, Kaisar Dao kuno dengan jelas melihat niat membunuh Wang Lin dan hatinya berdebar kencang. "Aku Kaisar Dao kuno, aku mendapat perlindungan dari Grand Empirean Gudao, kamu tidak bisa membunuhku." Kaisar Dao kuno mundur lagi. Mata Wang Lin berbinar, dia ingin membunuh orang ini, dan kebenciannya sangat dalam. Dia memeluk Li Muan saat dia menyerang Kaisar Dao kuno. Wang Lin langsung mendekat, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghantam Kaisar Dao kuno. "Gudao Agung Empire, selamatkan aku." Kaisar Dao kuno berteriak. Tapi saat telapak tangan Wang Lin jatuh,
Suara gemuruh bergema. Kilatan cahaya ungu muncul di sekitar Kaisar Dao kuno dan menghempaskan telapak tangan Wang Lin. Ketika Kaisar Dao kuno melihat cahaya ungu, dia segera tertawa. Kepanikan di matanya menghilang dan berubah menjadi ketenangan. Dia menatap Wang Lin dengan ganas. Saya Kaisar Dao kuno, saya adalah keturunan leluhur kuno. Bagaimana kamu bisa membunuhku? Di dunia ini, tidak ada yang bisa membunuhku. Kaisar Dao kuno melambaikan lengan bajunya dan meraung ke arah orang-orang di luar istana. Semua anggota Dao kuno, bunuh orang ini. Siapapun yang menentang perintah ini akan dianggap pengkhianat. Saat kata-katanya bergema, puluhan ribu anggota Dao kuno di sekitar alun-alun dan bahkan ribuan anggota Dao kuno yang telah tiba semuanya mendengarnya. Mereka memandang ke arah istana dan bergegas seperti awan hitam besar. Ada kilatan niat membunuh di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangannya lagi untuk menghantam Kaisar Dao kuno. Cahaya ungu menyala lagi dan menahan serangan Wang Lin. Akibatnya, Kaisar Dao kuno tertawa lebih arogan. Dia bahkan tidak mengelak dan menatap tajam ke arah Wang Lin. Apa hakmu untuk membunuhku? Wang Lin, kamu hanyalah seekor semut di dunia gua. Sekarang 100.000 anggota klan Dao kuno saya datang, saya ingin melihat bagaimana Anda akan pergi. Kamu akan mati, dan begitu kamu mati, aku akan bermain dengan wanita ini dan membiarkan dia menemanimu dalam kematian. Kaisar Dao kuno tertawa. Aku tidak bisa membunuhmu. Rambut Wang Lin bergerak tanpa angin dan Grand Empyrean Sun-nya muncul di belakangnya. Itu memancarkan cahaya hitam dan putih pada saat yang sama, dan darah jiwa di dalam dirinya bergerak dengan cepat. Pada saat ini, lagu angin muncul dari tubuh Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema. Itu adalah lagu guntur. Awan juga bergejolak karena angin dan guntur, menciptakan seruling angin. Hujan pun turun, menciptakan lagu hujan. Kemudian lagu langit dan bumi juga muncul dan kemudian, dari tubuh Wang Lin, muncul lagu ketujuh. Lagu kedelapan adalah lagu organ dalam, dan tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata karena bergema di seluruh istana Dao kuno. Di dunia ini, ada orang lain selain Grand Empyrean Gu Dao yang bisa membunuhmu, itu adalah leluhur kuno. Wang Lin perlahan berkata, dan saat kata-katanya keluar, darah jiwanya merilis lagu ke-9. Lagu terakhir adalah Blood Lin Song, dan saat lagu ini muncul, mata Wang Lin menjadi perak. Perak ini mengungkapkan perasaan makhluk tertinggi. Di belakang Wang Lin, di atas istana, bayangan raksasa muncul. Bayangan ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang ke langit dengan jijik. Penampilannya persis sama dengan patung leluhur kuno di kota. Kuno, leluhur kuno. Semua orang di alun-alun, di istana, dan semua anggota klan kuno di kota terguncang ketika mereka melihat bayangan ini. Mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan ketika dengungan bergema. Kami keturunan menyambut leluhur kuno. Tidak diketahui siapa yang berlutut lebih dulu, tetapi dalam sekejap, lebih dari 100.000 orang di alun-alun dan istana berlutut. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.